A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Boleh feedback-nya dulu, suara saya jelas nggak ya? Halo? Jelas, jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya kita hari ini masih gitu diberikan kesempatan untuk mengadakan dan juga menghadiri lagi belajar bersama dalam kajian spesial Ramadan kita. Alhamdulillah sekarang udah hadir sekitar 6 orang ya. Mudah-mudahan nanti bertambah. Ya sebelumnya buat teman-teman, kayaknya udah teman-teman lama semua sih, tapi saya coba jelaskan aja ya, karena nanti kita juga post ini di YouTube, jadi saya jelaskan dulu apa sih teman gue itu. Teman gue itu sebenarnya sebuah singkatan yang kepanjangannya itu adalah tim ngaji gue, dan kita ini adalah forum kajian Islami. Dan alhamdulillah di Ramadan kali ini kita mengadakan kajian spesial yang bertemakan sejarah. Nah, kenapa sih sejarah? Karena seperti yang kita tahu gitu ya, sebagian besar isi Al-Quran itu kan sejarah. Gitu. Jadi harapannya dengan mengkaji sejarah, insya Allah ini juga akan mendekatkan kita gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sifat sejarah yang berulang. Gitu. Jadi sejarah ini kita harapannya bisa kita jadikan referensi gitu untuk menghadapi masalah-masalah di sekitar kita. Seperti itu. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Norma. Saya yang akan memandu kelas kita hari ini, insya Allah. Dan sudah hadir di sini bersama kita Kang Agung Hermansyah, atau yang lebih akrab disapa Kang Aher. Nah, beliau yang akan jadi pemateri kita hari ini, dan ini juga adalah kali kedua ya beliau hadir untuk mengisi materi di kajian teman gue spesial Ramadan kali ini. Beliau ini adalah seorang motivator Islami yang akan berbagi tentang kisah seorang pemuda langit. Nah, siapakah sosok pemuda langit ini? Siapakah sosok pemuda langit ini gitu kan? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau umumin dulu bahwa kita ada giveaway teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau posting nanti tentang kesimpulan hari ini atau kisah-kisah inspiratif yang didapat hari ini di Instagram teman-teman, kemudian mention atau tag ke Instagram kita @temengueid. Nah, teman-teman berkesempatan untuk dapat giveaway. Gitu. Nanti pengumumannya menyusul. Dan juga kita sediain link feedback. Jadi harapannya diisi ya teman-teman gitu, untuk sebagai apresiasi juga untuk kita dan pemateri, dan juga mungkin kalau misalnya ada keluhan nanti bisa jadi perbaikan buat kita di masa mendatang seperti itu. Nah, langsung aja kali ya kita masuk ke sesi pemateri. Silakan Kang Aher. Belum ada suaranya Kang? Enggak mute sih, cuman kayaknya mungkin headsetnya belum kepasang dengan sempurna. Belum ada suara. Teman-teman yang lain dengar? Oh ya, ini udah ada nih. Ada. Oh, ya, ada. Pakai headset. Ya, silakan Kang. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa bermuajah di sini dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, serta pada umatnya hingga kepada kita hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, pada pertama-tama pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi forum sharing di sini ya. Yang insya Allah judulnya itu Pemuda Langit, segalanya karena Allah. Izinkan dulu ini ya untuk share screen. Udah ada? Cek. Udah, Kang. Udah ya. Oke. Nah, ini judul kita hari ini tuh Pemuda Langit ya. Segalanya karena Allah. Gitu. Apa sih maksudnya gitu ya? Ini nih. Kita sebut dulu pemuda. Bicara tentang pemuda, kira-kira kita bicara tentang apa gitu ya? Kalau pemuda langit, tentu sih di sini harapannya pemuda langit ini adalah pemuda yang dirindukan oleh surga. Pemuda yang memang punya semangat tinggi, pemuda yang punya cita-cita yang besar, yang bisa membuat satu perubahan yang bermanfaat. Nah, kira-kira bicara tentang pemuda nih, kita bicara apa ya? Kira-kira pemuda. Di sini ada judul besarnya pemuda nih, bicara tentang pemuda. Ya, di sini sambil diskusi ya, bicara tentang pemuda nih. Kira-kira pemuda itu apa sih gitu kan? Yang terbesit di benaknya teteh-teteh semua gitu ya. Kira-kira apa sih gitu yang bakal dibahas dengan pemuda ini nih? Nah, ada yang tahu nggak tujuannya kemana sih gitu? Dari kata pemuda nih, kata pemuda, ya, pemuda. Gimana, ada yang mau jawab, ada yang mau enggak bicara tentang pemuda? Kira-kira apa sih kalau misalkan bicara tentang pemuda? Oke, nggak ada ya? Belum ada deh, Kang. Oke. Jadi kalau bicara tentang pemuda, ya berarti ya di sini kita semua pemuda ya. Di sini kita pemuda, artinya apa sih yang hari ini gitu, yang hari ini dekat dengan kita, yang mungkin menjadi satu kebiasaan kita gitu. Apa sih gitu kan? Pasti bicara tentang pemuda, mungkin bicara kita pasti bicara tentang masanya gitu, masanya merasakan manisnya dunia, bener gak? Masanya bermain, masanya apa ya, bersenang-senang gitu, bersenang-senang, masanya apa ya, ya harusnya punya semangat yang tinggi lah gitu kan. Ya, pemuda itu dimana masanya kita itu mengenal betapa manisnya dunia, kesenangan dunia, main sana sini gitu kan, ramai ya gitu kan, bareng teman, bareng sana sini gitulah. Itulah pemuda ya, bicara tentang pemuda. Banyak gitu lah, banyak hal gitu tentang pemuda hari ini. Kalau misalkan kita bicara tentang pemuda hari ini, mungkin tidak sedikit ya pemuda yang memang hari ini gitu di berita di mana yang memang secara fitrah pemuda itu untuk apa gitu. Memang banyak yang belum sesuai gitu kan dengan fitrahnya. Seharusnya pemuda itu memiliki semangat yang tinggi, benar gak? Semangatnya tinggi, cita-citanya besar gitu kan. Dan memang tujuannya baik. Itu sih pemuda gitu. Pemuda tuh harusnya seperti itu ya, benar gak? Iya, kalau zaman sekarang justru malah image-nya rebahan gitu ya. Ya betul. Nah, rebahan. Kira-kira kalau misalkan rebahan apa sih gitu kan yang bakal didapat dari masa muda kita gitu kan. Seharusnya kan kita itu menyadari ya bahwa suatu saat nanti gitu ya, insya Allah kalau misalkan ada umur panjang, ada usia panjang, ya kita akan menghadapi masa tua gitu. Nah, apa yang bakalan kita
Bahwa bekal kita apa? Justru di hari ini, pemuda saat ini gitu kan seharusnya punya semangat yang tinggi, punya tekad yang tinggi, punya cita-cita yang besar. Itulah pemuda hari ini seharusnya. Insya Allah ya di sini kita akan mungkin berdiskusi ya, sedikit berdiskusi mengenai pemuda dengan pemuda langit gitu, pemuda yang dirindukan surga gitu. Nah, gimana sih caranya kita itu menjadi pemuda yang dirindukan surga gitu. Nah, di sini kita tidak tahu ya gitu kan kita nanti akan seperti apa, tapi media ini gitu kan forum sharing ini semoga bisa menjadi wasilah itu menjadi amalan kita untuk apa? Untuk menjadikan satu bekal kita nanti kemana tujuan kita di akhirat. Pemuda yang diridhoi surga ya pemuda yang memang suatu saat nanti jadi penghuni surga. Nah itu ya. Jadi apalagi itu ya, ya ini berbicara sedikit berbicara tentang fenomena ya, fenomena hari ini banyaknya mungkin yang sekarang sering terjadi itu apa ya di bulan Ramadan nih perang sarung itu kan pemuda ya juga banyak anak-anak muda gitu perang sarung gitu tapi apa sih gitu kan faedahnya perang sarung gitu seharusnya kan di bulan Ramadan ini di bulan dimana kita apa namanya berlomba-lomba untuk meraih kebaikan gitu meraih amal gitu supaya apa supaya kita itu bisa mendapatkan apa syafaat, bisa mendapatkan karunia-Nya Allah, kasih sayangnya Allah, dan segala sesuatu memang baik dari Allah. Makanya adalah bulan Ramadan ini adalah momentum gitu. Apalagi bagi kita yang ya di sini gitu sama-sama kita belajar, kita harus tahu pemuda itu harus bagaimana. Pemuda itu harus punya tujuan yang jelas, pemuda itu harus punya tujuan yang memang bisa membuat satu perubahan besar terhadap apa? Terhadap kebaikan. Pemuda itu harus baik. Pemuda itu harus menjadi pelopor pemuda yang memang bermanfaat bagi negara gitu, bagi nusa bangsa gitu ya. Jadi di sini kita apa namanya sama-sama belajar gitu, sama-sama eh, sama-sama apa namanya merenungi itu bagaimana pemuda hari ini gitu. Nah di sini ya semoga gitu sharing hari ini menjadi wasilah bagi kita menjadi apa namanya ya jalan bagi kita petunjuk bagi kita untuk apa untuk sama-sama saling mengingatkan untuk sama-sama kita merubah kebiasaan yang memang pemuda hari ini tuh biasanya rebahan gitu apalagi kemarin ya di masa masa COVID gitu kan kita aduh gitu kan aktivitas serba dilarang gitu tapi kan ya pemuda kita harus punya kreativitas sendiri gitu pemuda harus bisa menjadi apa namanya penggerak perubahan gitu gimana caranya sih gitu kan pertama kan dalam hal belajar gitu kita jangan sampai terbatasi gitu belajar kita karena di waktu muda ya kita harus semangat gitu kan untuk belajar semangat untuk mencari ilmu bersungguh-sungguh untuk apa untuk bekal kita di masa depan. Nah, baik ya. Jadi ya inilah apa namanya perkenalan ya mengenai pemuda gitu ya, pengawalan mengenai pemuda. Gitu. Nah, jadi lalu bagaimana gitu kan ya supaya kita itu bisa jadi pemuda yang dirindukan surga, pemuda yang memang sesuai fitrahnya gitu, seperti yang apa yang Allah inginkan. Gitu. Allah menginginkan pemuda itu seperti apa? Itu kita bisa berkaca ke mana? Ke sejarah gitu. Jadi di zaman Nabi gitu ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang pemuda. Nah, di sini ya kita akan sebenarnya pemuda itu banyak ya di zaman Rasul itu pemuda itu banyak. Tapi di sini kita ambil salah seorang pemuda yang memang punya apa ya namanya punya peran gitu di saat perjuangan Nabi Muhammad saat itu ya semua juga memang punya peran tapi di sini kita salah satu kita apa ya kita kaji gitu ya siapa itu gitu di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang pemuda kata Rasul itu ya dijamin masuk masuk surga gitu. Ada yang tahu nggak siapa pemuda ini? Ada ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini yang akan kita sama-sama kita kaji hari ini. Siapa itu? Mus'ab bin Umair. Mungkin pernah atau bahkan sering kita dengar ya Mus'ab bin Umair ini, gitu kan. Salah satu sahabat Rasul yang saat itu menjadi syahid gitu ya, di mana di peperangan saat itu.
Nah, Mus'ab bin Umair ini memiliki potensi yang sangat luar biasa gitu. Kaya, tampan, cerdas, berani di kota Mekah. Coba bayangin sama kita semua ya, kalau misalkan kita gitu ya. Ini kan berbicaranya laki-laki ya, pemuda kaya, tampan, pemuda tampan gitu, cerdas, berani gitu. Sekarang kita bayangkan gitu, pemuda kaya, kalau misalkan perempuan ya cantik, misalkan cerdas, pemberani. Apa yang bakalan kita lakukan ketika kita memiliki semua itu? Kira-kira apa ya gitu kan? Kalau bicara hari ini kita punya banyak misalkan ya kaya, punya mobil, punya HP, punya motor bagus, punya rumah mewah. Ya mungkin ada ya sebagian orang, sebagian kecil yang memang itu menjadi modal dia untuk menjadi amal dia gitu ya dalam meraih ridhonya Allah. Tapi mungkin banyak juga ya ketika kita diberi kekayaan gitu, diberi kecantikan, diberi ketampanan gitu, diberi kecerdasan, keberanian, itu dimanfaatkan untuk satu hal yang memang tidak pantas gitu. Nah bisa jadi ya bagaimana gitu perasaan kita saat ini kalau misalkan kita memiliki ya inilah keempat inilah secara umum yang mungkin sering kita dengar gitu. Gimana sih coba bayangin gitu. Udah kaya, tampan, cerdas, berani. Luar biasa sekali ya ini dari awalnya aja udah jelas itu kaya, cerdas, tampan, berani gitu. Itu ya memang mungkin ini jadi apa ya? Jadi keinginan setiap orang, bener nggak? Setiap orang pasti pengen gitu kan, kaya pengen, cantik pengen, cerdas pengen gitu, pengen siapa sih yang nggak mau gitu. Nah di zaman Rasul tuh ada gitu yang memang seperti ini tuh ada. Gitu. Ya inilah salah satunya Mus'ab bin Umair. Gitu. Nah ini Mus'ab bin Umair ya. Nah, oke bicara tentang Mus'ab bin Umair, jadi oke lah awal-awal dulu ya. Mus'ab bin Umair ini lahir di zaman jahiliyah, jelas ya saat itu Mekah masih dalam keadaan jahiliyah. Lahir memang usianya tidak jauh sih dari Rasulullah sekitar berapa ya 14 tahun bedanya. Kalau Rasul itu lahir di tahun 571 Masehi, kalau misalkan Mus'ab bin Umair ini lahir di tahun 585 Masehi. Nah, jadi Mus'ab bin Umair ini ya lahir di masa jahiliyah gitu, di masa ya kebodohan gitu kan di saat itu yang maksud jahiliyah saat itu tuh gimana ya banyaknya apa ya menyembah berhala gitu terus apalagi ya banyak sih perjudian, merkosaan gitu kan. Ya, pokoknya semuanya hal-hal yang memang saat itu menyimpang. Nah, itu yang memang mungkin sering ya kita juga dengar oh jahiliyah itu seperti ini gitu ya. Nah, ya lahirlah jadi seorang sahabat Rasul ini saat itu. Nah, hidup di lingkungan jahiliyah, tapi ya di sini kasih sayang Allah gitu ya. Allah beri cahaya di hatinya sehingga ia mampu membedakan mana agama yang lurus dan mana yang menyimpang. Mus'ab bin Umair menguatkan hati untuk memeluk Islam. Oke, dari kalimat sederhana gitu ya. Dari kalimat itu sederhana. Allah beri cahaya di hatinya sehingga ia membedakan mana yang lurus, mana yang menyimpang, sederhana gitu kan ya. Tetapi itu tuh ada prosesnya gitu. Prosesnya itu luar biasa gitu. Tidak hanya langsung aja gitu kan. Ketika lahir gede terus dikasih cahaya, enggak seperti itu, tapi pasti ada pembelajaran di situ. Pasti di situ ada rasa penasaran untuk belajar, ada rasa untuk merubah diri yang tadinya mungkin tidak tahu apa itu Islam, ya jadi belajar gitu kan ya. Nah, itu yang memang ya proses sehingga apa ketika kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya rasa untuk belajar ya di situ Allah beri petunjuk, Allah bukakan jalannya gitu kan. Ya misalkan kita ya jalan-jalan gitu, nggak tahu nyasar nih kira-kira gitu. Apa kita mau diam aja? Enggak kan? Tapi kita juga pasti apa? Kita pasti cari jalan gitu. Mana jalan yang benar gitu. Setelah kita berusaha gitu, setelah kita bersungguh-sungguh kemana ke sana kemari nyari nanya ke tetangga gitu. Pasti ya kita akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini yang maksud dengan Allah beri cahaya di hatinya itu dalam rangka apa? Dalam rangka eh, ya sebagai bentuk gitu kan usaha dan upaya yang memang maksimal. Gitu. Sehingga apa? Disinilah muncullah tekad yang kuat gitu, tekad yang kuat untuk memeluk Islam. Karena apa? Ya pertama yakin dulu terhadap Islamnya, gak mungkin gitu kan. Kita memeluk sesuatu, misalkan pengen beli barang A, B, C, D gitu, tanpa
yakin ini tuh bagus gitu. Nggak mungkin ya kayak gitu, tapi pasti ada yang namanya proses gitu, proses meyakini, oh membenarkan gitu kan, sampai pada akhirnya yakin gitu memeluk Islam. Ini awal mulanya turun hidayah gitu. Jadi punya keinginan gitu. Nah, setelah memeluk Islam, oke. Di sini kan di saat itu kan masanya masa jahiliyah, itu orang-orang kafirnya banyak gitu. Hingga pada akhirnya ya Mus'ab bin Umair keislamannya ini di ini ya disembunyikan gitu. Untuk apa? Menghindari gitu kan, menghindari hal yang tidak diinginkan saat itu. Karena ketika diketahui orang beragama Islam ya saat itu memang di apa ya, yang mendapatkan hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu. Karena sangat-sangat menjadi buah bibir masyarakat Mekah saat itu ya, ketika Rasulullah mulai dakwah, mulai apa namanya ya, berterang-terangan gitu ya, mendakwahkan Islam itu, ya di situ kan menjadi buah bibir masyarakat di situ. Ketika ada yang memang Islam ya akan jadi incaran gitu kan, bahkan dicaci maki gitu. Nah, dalam keadaan ini gitu, menarik di sini tuh menarik ya, menarik banget nih. Apakah ketika sudah memeluk Islam itu langsung bebas gitu bisa beribadah, bebas bisa sholat, bebas bisa melaksanakan aktivitas lainnya yang memang dalam rangka mencari keridhaan Allah? Seperti itu enggak? Enggak. Tapi di situ ada yang namanya tantangan gitu. Beliau baru beliau yang memang apa namanya memeluk Islam saat itu gitu. Keluarganya belum gitu. Jadi tantangannya apa? Ya, tantangannya adalah keluarganya ketika tahu bagaimana gitu. Nah, jadi ketika keluarganya tahu kan belum tentu setuju gitu, karena yang bicara tentang iman, bicara tentang keyakinan ini bukan bicara tentang keluarga, ini bukan bicara tentang siapa tidak, tapi tentang bicara hati kita, keyakinan kita, amal kita yang bakal dilakukan seperti apa. Karena kalau misalkan kita ikut-ikutan, saya yakin gitu sama Islam, saya yakin, tapi belum tentu kan aktivitasnya, pengamalannya apakah akan sama? Tidak gitu. Orang yang benar-benar bertekad kuat untuk memeluk Islam akan dibuktikan dengan perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang baik, yang apa? Yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Nah itulah yang dimaksud dengan ya yakin gitu. Kita tuh yakin gitu. Nah, hingga pada akhirnya Mus'ab bin Umair ini kan ini ya, awalnya mengalami masa sulit, harus menyembunyikan gitu. Tapi apakah semangatnya kendor? Enggak. Tapi di sini tetap berusaha untuk menghadiri ya majelis Rasulullah. Apa? Belajar tentang apa? Islam gitu. Sehingga pada akhirnya menjadi seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Nah, di sini menjadi salah seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Artinya ilmunya pemahamannya sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Di sini terus menghadiri majelis Rasulullah. Artinya ada keinginan untuk belajar, ada cita-cita yang memang mungkin di dalam benaknya itu yang sangat besar gitu, sehingga apapun tantangannya, apapun masalahnya, tetap dia hadapi. Untuk apa? Ya dalam rangka ini, dalam rangka mencari ilmu gitu. Jadi harus sampai di situ ketika kita pengen punya cita-cita nih, ya kita harus senang dengan prosesnya apapun itu gitu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan gitu apa yang kita inginkan, tentunya yang Allah ridho. Karena percuma ya kalau misalkan kita berupaya tapi kita tujuannya nggak baik, itu percuma. Itu nilainya nggak ada. Gitu. Di hadapan Allah tuh nggak ada nilainya. Tapi kita harus sesuai dengan fitrah kita yang Allah perintahkan, gitu. Sesuai dengan apa? Ajaran Nabi. Gitu. Nah, di sini jadi konflik lah di sini kan ya, konflik nih. Kenapa gitu kan? Karena di sini diketahui keislamannya. Ini ada yang diam-diam gitu. Jadi ketika Rasulullah itu kan belajarnya itu ya, dakwahnya itu sembunyi-sembunyi di satu rumah ya yang namanya rumah Arkom saat itu teh, Al Arkom. Nah di situ kan para sahabat dan Nabi Muhammad itu di situ ya apa namanya belajar gitu kan, dikasih ilmu gitu kan, dikasih ayat-ayat gitu kan, di situ ya tempat belajarnya. Tetapi di sini ada yang memang membocorkan gitu, ada yang memang melaporkan kepada ibunya gitu. Siapa ini? Utsman bin Tolhah di sini melaporkan kepada ibunya bahwa Nabi Muhammad sedang beribadah gitu, sedang beribadah, ya jelas gitu kan. Apa responnya gitu kan, respon ibundanya gitu, ibunya bagaimana gitu, karena memang tidak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya ya ibunya kecewa gitu. Nah udah kecewa
Apa gitu. Tadinya kan ibunya teh sayang banget, ngasih ini, ngasih itu gitu. Karena tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai keyakinannya, apa yang terjadi? Ya ibunya apa namanya ya kalau saat itu tuh, kalau sekarang ya diisolasi ya dikurung gitu kan, ya sampai Mus'ab bin Umair ini tersiksa gitu karena perbuatan ibunya saat itu. Tapi di hatinya tetap aja gitu, dia nggak bisa gitu, meskipun ibunya mengancam gitu, dikisahkan ibunya mengancam tidak akan makan, tidak akan minum, akan berada apa namanya di bawah teriknya matahari, mau hujan mau panas, ya supaya apa, supaya di apa ya namanya dipedulikan gitu sama anaknya ini gitu, supaya apa dipedulikannya, ya bukan berarti hanya sebatas kata, tapi keyakinannya yang harus ditinggalkan gitu. Itu keinginan ibunya gitu. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah keyakinan Mus'ab bin Umair itu tidak lepas gitu dari keyakinannya kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga di sini menjadi sebuah tekad yang kuat, meskipun berat gitu ya. Harus memilih siapa? Ibu gitu kan, atau Islam? Dan di sini jelas Mus'ab bin Umair lebih memilih untuk hal yang baik gitu, karena tidak ingin gitu ibadahnya, keyakinan, ilmunya itu terhalangi gitu. Karena dalam rangka apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah mulai gitu ya berubah keadaan. Nah, di sini ada hadis ya. Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid gitu. Muncullah Mus'ab bin Umair gitu menekan kain burdah yang kasar gitu, yang ada tambalannya. Nah, ini di hadis di ini ya disebutkan di hadis gitu. Jadi setelah berbeda pemahaman, berbeda keyakinan gitu kan, yang tadinya punya segalanya tuh, punya mobil mungkinnya, kalau pemuda hari ini gitu kan, kalau kaya dulu ya mungkin punya unta banyak gitu, punya harta banyak gitu, punya ketampanan, punya kecerdasan yang luar biasa gitu. Tapi ya disinilah yang menjadi apa ya namanya, sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Bahwa Mus'ab bin Umair ini rela kehilangan semuanya demi Islam, demi mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Nggak penting bagi dia yang namanya harta saat itu, karena apa? Dia tahu hartanya itu akan menghalangi dia untuk beribadah. Kalau misalkan menghalangi untuk dia beribadah, berarti apa? Allah ridho? Enggak. Belum tentu Allah itu ridho. Bisa jadi itu hanya menjadi satu ujian. Nah, inilah ya mungkin tadi ini juga jadi harta itu nggak selalu gitu kan, nggak selalu jadi apa namanya, nggak selalu jadi apa ya kasih sayang, belum tentu. Harta gitu kan bisa jadi itu ujian. Karena apa? Karena bisa menjauhkan kita dari Allah, dari ajarannya Allah gitu. Untuk belajar jadi susah, sukanya rebahan gitu. Jadi ya disinilah bentuk pengorbanannya Mus'ab bin Umair gitu, terhadap apa yang dia miliki. Dia tukar gitu, dengan akhirat, dengan Islam. Karena apa? Karena dia tahu dia harus selamat bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, singkat cerita, nggak punya apa-apa kan? Udah nggak punya. Di sini di dalam hadis ini hanya kain burdah yang kasar, kain burdah yang kasar. Lalu di sini juga ada tambalan katanya. Berarti ya udah sama sekali udah nggak punya apa-apa. Karena ya ibunya juga ya udah nggak mau ngasih gitu. Karena kan eh, udah beda gitu keyakinannya. Jadi lebih baik mungkin nggak ngasih itu semua, itu semuanya diambil gitu. Nah gitu. Jadi berubah keadaannya itu. Yang tadinya punya kekayaan, punya segalanya, tapi ya demi Islam mau mengorbankan semuanya. Nah, disinilah kita ambil ya, kita petik setiap ada fenomena, kita petik pelajarannya apa yang bisa kita ambil gitu kan dari pelajaran ini. Gitu. Jadi di sini kita ambil semangatnya gitu, ambil kesungguhannya, ambil eh, perannya gitu yang memang yang membela Islam, membela apa yang menjadi keyakinannya. Jadi yakin, tekad harus kuat supaya apa? Supaya ya kita tidak keliru dengan hal-hal yang memang menyimpang. Nah, oke, satu pertanyaan ya. Mengapa Mus'ab bin Umair rela meninggalkan semuanya?
Kira-kira ada yang tahu nggak? Hartanya ditinggalkan semuanya. Ya demi apa di sini? Yuk, biar nggak sunyi sepi ya. Yuk, boleh ada yang menjawab kenapa nih gitu. Mus'ab bin Umair itu rela meninggalkan semuanya. Ayo, ada yang mau coba jawab? Kegambar nggak sih gitu kan dari ininya gitu kan, dari ya proses hidupnya gitu, perjalanan hidupnya sampai seperti itu gitu. Ditinggalkan kekayaannya. Ini kira-kira gimana nih? Ini Dini tadi udah unmute, mau jawab kayaknya. Yes. Saya coba jawab ya, Kang. Ya, Kalau ini yang saya ambil hikmah, sepertinya dari start awalnya sih, Kang. Karena beliau tuh kan mencari banget ya, gitu misalnya benar-benar mencari banget Islam tuh apa, Islam tuh ajarannya seperti apa. Jadi seakan mungkin kalau bisa dilihat tuh kayak seorang mualaf gitu. Kan biasanya kalau maksudnya seorang mualaf sama orang yang Islam dari kecil tuh kadang suka tesnya tuh beda kan. Iya, betul. Karena itu tuh karena mencari tahu banget, tahu intisarinya lebih dalam, terus menghayati, akhirnya dari situ kayak kekunci, oh iya benar ya, selama ini mungkin saya salah, oh ternyata ini ya benar, akhirnya keketuk hatinya, akhirnya tuh apapun ujiannya sampai tadi, ujian harta itu tuh udah karena yakinnya 100% dan percaya akan janji Allah, ya udah akhirnya udah bener-bener pasrah aja sama Allah, kayaknya seperti itu sih, Kang. Iya, oke, terima kasih. Ya betul ya. Jadi prosesnya itu saat itu penasaran sama Nabi Muhammad itu, gitu kan. Sampai ada apa sih di rumah Arkom ini, gitu kan. Ada apa sih, gitu. Sampai ya dia tuh menemui, gitu kan. Ya belajar di sini dengan Rasulullah, diajarkan tentang Islam. Gitu. Ya tujuannya kemana, gitu kan. Ya satu, gitu kan. Tujuannya ya benar ya, tadi. Jadi ada satu tujuan gitu kan dari proses-proses itu. Ya hanya satu gitu kan. Pemuda langit itu ya tujuan satu. Mencari ridhonya Allah gitu. Dari rasa penasaran, ingin tahu gitu kan sampai tekadnya kuat gitu. Satu-satunya ya ini mencari ridhonya Allah. Ini juga harus jadi tujuan kita semua hari ini gitu kan. Kita harus ya apa ya namanya, segala aktivitas kita gitu kan, apa yang kita miliki, apa yang Allah titipkan kepada kita, itu harus dalam rangka ini, dalam rangka mencari ridhonya Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau Allah nggak ridho, benar nggak? Jadi surga itu ya atas ridhonya Allah. Kita selamat atas ridhonya Allah. Maka bagaimana usaha kita? Ya kita jaga Allah gitu kan dengan mengamalkan gitu kan ayat-ayatnya Allah, menerapkan di dalam diri kita gitu. Sehingga kita bisa jadi orang yang baik. Di sini sama-sama kita belajar jadi orang yang baik. Ya di sini kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, satu yang harus kita bayangkan juga, apakah hari ini kita sudah bermanfaat bagi orang lain? Itu yang memang perlu terus kita renungi. Kemana tujuan hidup kita gitu kan, untuk apa kita hidup? Kalau misalkan kita hidup hanya untuk rebahan, kita hidup hanya untuk main-main, untuk bersenang-senang, yuk hari ini kita berubah, hari ini kita kita rubah haluan tujuan kita itu kemana gitu. Ya fitrahnya dalam Qur'annya gitu ya, ya Allah menginginkan umatnya itu gitu kan, hambanya itu untuk apa? Ya untuk mencari ridhonya dengan ya beribadah kepada Allah, mencari ilmu gitu yang memang bermanfaat. Gitu. Karena kan nggak ada ya yang namanya ajaran Allah itu tidak baik bagi kita, pasti baik. Allah perintahkan kita sholat, Allah punya tujuan. Allah perintahkan kita zakat, Allah punya tujuan yang baik. Allah perintahkan kita puasa, Allah punya tujuan yang baik. Allah larang kita untuk riba, Allah larang kita untuk bermaksiat gitu kan. Allah punya tujuan yang baik kita. Karena apa? Gitu kan secara sederhananya apa yang Allah larang itu pasti merugikan kita. Itu yang harus kita yakini. Kalau kita nggak yakin ke situ ya kita harus bisa gitu ke situ. Kita harus belajar gitu untuk punya niat seperti itu, ke situ arahnya. Jangan sampai kita hari ini gitu masih muda, kita masih lalai gitu. Kita harus belajar, harus semangat, punya cita-cita gitu. Gitu. Nah, itu ya tujuannya satu.
mencari ridhonya Allah, apapun yang dihadapinya. Oke. Nah, di sini ya, karena tadi ya punya potensi gitu kan. Yang namanya potensi, kecerdasan, ketampanan mungkin nggak akan hilang gitu kan, meskipun ya yang tadi hartanya itu apa ya namanya? Hartanya itu udah nggak diberikan sama ibunya gitu kan, udah nggak dikasih lagi hartanya gitu kan. Tapi di sini gitu kan, ya masih ada yang dimiliki gitu, yang Allah titipkan apa? Kecerdasan, ketampanan gitu. Di sini poin pentingnya adalah kecerdasan. Jadi Mus'ab bin Umair ini cerdas ketika sudah masuk ke Islam gitu, udah menjadi sahabatnya Rasul. Nah, di sini dalam proses dakwahnya Rasul memiliki peran penting gitu ya, memiliki peran penting yaitu ketika akan hijrah ke Yastrib saat itu. Jadi Rasulullah ini menugaskan saat itu ya. Ya singkat cerita saat itu memberikan tugas kepada Mus'ab bin Umair. Untuk apa? Untuk berdakwah ke Yastrib. Dakwah seperti apa? Yang menyampaikan gitu tentang ayat-ayatnya Allah gitu, tentang ya kebaikan pada perintah-perintahnya Allah gitu kan, larangan-larangannya Allah gitu. Nah, saat itu sih sebenarnya ada ya sebelum 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 Mus'ab ini diutus ke Madinah, masih saat itu ada 6 orang Yastrib yang memang pergi haji ke Mekah saat itu. Ya saat itu juga sudah didakwahi oleh Rasulullah saat itu. Tapi setelah 6 orang itu terdakwahi, ya akhirnya inilah Mus'ab bin Umair ditugaskan. Karena di sana kan udah ada ya yang memang percaya ke Rasul, memeluk Islam juga gitu. Nah di sini kan ya Masya Allah gitu, kecerdasan gitu, semua yang dikorbankan saat itu melahirkan hasil yang menakjubkan. Apa saat itu? Dakwahnya saat itu berhasil di kota Yastrib. Kalau kemarin ya di pertemuan waktu itu ya menuju generasi mutakin gitu, di situ ada proses hijrah Nabi ke Yastrib. Untuk apa gitu kan? Untuk mendakwakan ajarannya Nabi yang memang ya dari Allah gitu, untuk diajarkan di situ. Karena ketika ke Taif ditolak gitu kan, bahkan mendapatkan caci maki. Nah di Yastrib ya alhamdulillah gitu kan, ini menjadi daerah dakwahnya Rasulullah gitu. Sehingga saat ditugaskannya Mus'ab bin Umair ini berhasil. Ada sekitar 70 orang yang memang saat itu terdakwahi. Bahkan dikisahkan setiap satu rumah itu sudah ada satu yang memang pemeluk Islam saat itu. Sehingga berkat kecerdasan kesabaran jiwa ini ya berhasil mengajak sebagian besar Madinah untuk memeluk Islam. Sehingga ya pada saat itu singkat cerita ya Rasul hijrah ke sana gitu bersama umatnya gitu, yang awalnya tadinya Yastrib menjadi Madinah gitu, itu kotanya Nabi gitu. Ya saat itu sudah ajaran Islam itu sudah jadi akui di sana, gitu, diterima, dibenarkan gitu oleh masyarakat Madinah. Nah inilah keberhasilannya, nggak sia-sia kan, meskipun nggak ada hartanya ditinggalkan gitu kan, semuanya ditinggalkan, tapi bisa mengubah peradaban gitu bersama Rasulullah. Nah ini menarik juga ya. Jadi tadi kan kalau tadi ya ini sebenarnya bertingkat ya, yang namanya perjalanan hidup pasti bertingkat. Yang tadi berawal dari keislaman, berawal dari belum Islam, terus jadi Islam, mendapatkan tantangan setelah jadi Islam kan. Apa tantangannya? Ya keluarganya, ibunya gitu kan. Nah di sini setelah berhasilnya dakwah ke Yastrib, ya juga nggak baik-baik aja gitu. Tapi di situ mendapatkan berbagai ujian gitu dari masyarakat Mekah saat itu, karena masyarakat Mekahnya belum terdakwahi gitu, baru masyarakatnya Madinah gitu. Nah ini ya sebelum ini kan ada perang Uhud nih, di sinilah puncaknya gitu kan, sebenarnya puncaknya di sini. Tapi ketika tahun kedua Hijriah, nah tahun kedua Hijriah juga sebelumnya terjadi perangan saat itu. Ada yang tahu perang apa? Tahun 2 Hijriah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perang apa? Beda ya? Perang Badar saat itu. Saat itu perang Badar. Nah, saat itu juga jadi kisahkan Mus'ab bin Umair sudah mengikuti perang itu gitu sebagai
pemegang bendera perang. Namun di saat itu kan perang Badar ini yang menang gitu kan. Alhamdulillah menang gitu. Tapi ya jadi apa gitu kan? Tapi terus berlanjut gitu karena ya inilah adanya balas dendam gitu, pengen membalas kekalahan masyarakat kaum musyrikin saat itu yang memang memerangi Rasulullah saat itu. Akhirnya kan saat itu kalah gitu kan, 1.000 orang melawan 300 gitu, sekitar 300 ya. Saat itu ya Allah takdirkan menang gitu dengan menurunkan malaikat-malaikatnya Allah. Tapi tidak berhenti saat itu. Itu ketika menang ya berlanjut. Saat itu muncullah rasa ingin balas dendam. Sehingga apa balas dendam di sini ya? Terjadilah perang lagi gitu kan, yaitu perang Uhud. Nah, di sini Mus'ab bin Umair juga ditugaskan untuk memegang bendera perang lagi gitu. Nah, di sini hal yang uniknya itu ya, di perang ini tuh Mus'ab bin Umair itu dikiranya Rasulullah. Nah, dikira Rasulullah ya sehingga menjadi incaran para pasukan musyrikin gitu. Nah, dikisahkan jadi ketika perang itu diincar gitu, ditebas tangan kanannya dan terputus tangan kanannya gitu. Setelah terputus ya Mus'ab bin Umair yang membaca ini ya ayat Quran Al-Imran ayat 144 gitu kan. Wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Qad khalat min qablihim rusul gitu kan. Jadi ya Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang rasul gitu. Sungguh telah berlalu sebelumnya ya Rasul beberapa orang rasul gitu kan. Nah, itu membaca itu gitu kan. Nah, setelah tangan kanannya terputus, nah ini bendera perang ini dipegang oleh tangan kirinya gitu kan. Ya kemudian ditebas lagi gitu kan. Ditebas ya terputus juga tangan kirinya gitu kan. Tapi di sini gitu kan, di sini ya terus gitu kan, terus tidak menyerah gitu kan, maju terus gitu kan, ya tahu apa yang dia harus perjuangkan saat itu gitu. Yang dibaca ya ini ya Mus Amir sampai mendekat gitu kan, ada yang memang mengisahkan dengan mulutnya gitu kan, ada juga yang ini mengisahkan dengan dadanya gitu kan, gitu kan. Nah ya ini yang dibaca oleh ini Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, itu yang selalu yang diucapkan saat itu. Nah itulah sampai pada akhirnya ini ya. Kemudian anak panah merobohkannya. Jadi ada yang mengisahkan anak panah, ada juga yang memang tombak katanya. Itu tombak ya inilah dipanah gitu akhirnya gitu. Setelah tangannya udah nggak ada gitu, terjatuh gitu kan dengan anak panah itu. Dan disitulah Mus'ab bin Umair gugur. Rasulullah menyerahkan gitu kan benderanya itu kepada Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, gugur ya. Jadi ujungnya tuh gugur gitu ya. Mengorbankan semuanya gitu kan. Ya terus udah capek gitu kan membela, akhir-akhirnya meninggal. Gitu. Tapi ya inilah yang menariknya gitu. Gugurnya itu bukan hanya sebatas gugur, tapi gugur dalam memperjuangkan Islam gitu. Bahkan ya Rasulullah menjamin gitu bahwa Mus'ab bin Umair ini menjadi penghuni surga. Makanya tadi judulnya ya pemuda langit. Jadi pemuda yang memang dirindukan surga, pemuda yang akan menjadi penghuni surga. Nah itulah balasan dari Allah gitu. Jadi kalau memang ya secara logika, aduh ngapain perang gitu kan, tangan putus, ini putus gitu kan. Tapi di sini apa yang diperjuangkan gitu. Coba bandingkan dengan hari ini, sama enggak gitu. Sama ya. Ada begal, ada penjahat. Itu kan bermacam-macam saat ini juga. Tapi apa yang diperjuangkan? Islam bukan kan? Tapi ya malah yang mereka perjuangan itu ya hartanya gitu kan ya. Justru ketika Mus'ab bin Umair itu dikorbankan hartanya gitu sampai merela itu, tapi yang hari ini terjadi itu mencari harta gitu sampai melukai orang lain gitu kan. Apalagi yang sehari ini mungkinnya lagi viral itu yang korban begal jadi tersangka. Nah itu gimana gitu kan cara ininya ya sampai membegal gitu kan. Artinya ya tujuannya nggak jelas, nggak tahu tujuannya memang sebenarnya, tapi ya sebenarnya itu ya kita bisa gitu untuk bersungguh-sungguh gitu sampai dalam kisah ini ya sampai perang itu ketika membela kebenaran gitu.
Nah, di sini kan ya ada ya dikisahkan juga tak sehelai pun kain kafan yang menutupi jasadnya kecuali kain burdah yang andainya gitu kan ditaruh di atas kepalanya terbuka kedua kakinya. Sebaliknya bila ditutup kakinya ya terbukalah kepalanya gitu. Jadi nah ini gitu kan yang tadi punya segalanya mati itu sampai enggak punya apa-apa gitu. Tapi apa gitu kan hal yang menariknya. Apa tujuannya gitu. Kan di sini hanya mencari ridhonya Allah gitu. Ya meskipun kita habis-habisan tapi tujuannya jelas, ya luar biasa ya, Masya Allah gitu menjadi apa ya namanya? Ya menjadi pelajaran bagi kita gitu. Jadi di sini tuh ya inilah ada ini ya pelajaran yang mungkin bisa kita ambil. Mus'ab bin Umair telah mengajarkan kepada kita, dunia itu tidak ada artinya dibanding kehidupan akhirat. Ia tinggalkan semua kemewahan dunia ketika kemewahan dunia menghalanginya untuk mendapatkan ridho Allah. Gitu. Jadi apalah artinya dunia ketika memang itu menghalangi kita untuk beribadah, menghalangi kita untuk berada di dalam kebenaran gitu kan ya. Ya banyak gitu kan hari ini gitu. Kita hari ini ayo kita telah hari ini gitu kan kita baca berita hari ini. Kita gunakan sosial media hari ini untuk belajar dalam rangka belajar. Kita cari berita-berita yang memang apa sih yang hari ini sedang trending sesuai tidak dengan kisah-kisah terdahulu gitu. Baik yang baik itu yang mana? Kita bisa bedakan itu gitu. Asal apa? Kita punya keyakinan yang kuat. Jangan sampai yang benar, yang salah kita benarkan dan yang benar kita salahkan. Jangan sampai itu keliru. Kita harus benar-benar gitu dalam belajar, benar-benar dalam meyakini. Kita harus benar-benar gitu dalam menjalankan kehidupan ini. Karena ya hidup ini sekali gitu. Nggak ada kesempatan kedua. Jadi kita harus berhasil. Kita harus bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kita harus bisa hidup sesuai petunjuknya Allah. Kita harus sampai ke situ. Ya hari ini gitu kan. Ya semoga hari ini kita bisa sama-sama belajar di sini saling mengingatkan, gitu. Saling apa ya, saling memberikan nasihat gitu. Apa yang belum ada di dalam diri kita ya semoga gitu kan kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Untuk apa? Untuk kita menjalankan kita ke depan gitu. Coba bayangkan kalau Allah kasih kita umur gitu, umur panjang gitu. Misalkan Allah masih beri kesempatan kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, di situ bakal banyak tantangan. Artinya apa? Kita harus punya bekal. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan Allah kasih kita hidup sedetik lagi, ya sama. Kita secepatnya harus bisa perbaiki itu. Jangan sampai kita terlambat. Terlambat dalam apa? Dalam bertaubat gitu. Tapi dalam belajar kita tidak ada kata terlambat. Kita untuk bertobat ya nggak ada kata terlambat juga. Kita harus ya senantiasa. Kita harus punya tekad. Yuk kita tumbuhkan tekad kita gitu kan. Keyakinan kita gitu yang supaya bisa membawa kita ke jalan yang benar, yang Allah ridho. Apa sih yang kita cari hari ini? Apa sih yang kita tuju hari ini? Ridho Allah atau bukan? Itu pertanyaannya. Ya itu tinggal direnungi dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi gitu kan, ya kesimpulannya adalah bukan kita harus hanya mengorbankan dunia. Tapi di sini kita bisa mengambil pesan, bisa mengambil pelajaran, pengalaman dari para sahabat yang telah kita ketahui gitu kan. Apa sih yang pertama ya kita manfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita apa yang Allah titipkan kepada kita yaitu harus jadi bekal kita, harus kita jaga. Itulah amanah. Ketika kita diberikan barang mewah, kita diberikan kecerdasan, kita diberikan segala sesuatu yang memang saat ini kita terima yaitu harus kita jadikan bekal kita untuk belajar gitu, untuk wasilah kita gitu ya mendapatkan ridhonya Allah. Mulai dari HP kita ya kita pakai gitu untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan dakwah-dakwah gitu kan, mendengarkan ya hal-hal yang penting gitu. Jangan sampai apa yang kita miliki itu kita salah gunakan, karena kan kalau misal kita salah gunakan ya itu akan berakibat
buruk ya kepada kita, feedbacknya jelek gitu kan. Tapi apa yang baik ya akan kembali yang baik gitu. Apa yang buruk ya akan juga kembali yang buruk. Jadi apa yang kita tanam hari ini maka ya suatu hari nanti ya kita akan menuai gitu apa yang kita tanam hari ini. Ya kita sebagai pemuda kita harus punya semangat yang tinggi, kita harus punya cita-cita yang besar ya. Kita harus punya keyakinan yang besar, kita harus punya tujuan yang benar. Tujuan kita kemana? Tentunya tujuan kita ke Allah. Itu tujuannya, itu kan kita jalani hidup kita sebagai pemuda ini ya sesuai dengan fitrahnya Allah, sesuai dengan petunjuknya Allah. Jangan sampai kita jadi pemuda yang menyimpang, tapi harus menjadi pemuda yang bisa menebarkan kebaikan, menyebarkan kebaikan, terus menjadi pemuda yang memang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk kisah ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga jadi pelajaran dan pengalaman bagi kita. Ya mangga, saya kembalikan kepada Teh Norma ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, Kang. Luar biasa materinya, udah sama kesimpulannya juga. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan langsung bertanya ya, bisa langsung unmute, bisa juga taruh di chat box, atau kalau misalnya kebetulan yang lain lagi nanya terus kalian pengen nanya juga boleh raise hand gitu ya. Sambil menunggu saya kembali ingatkan dulu ya bahwa kita ada giveaway buat teman-teman yang mau share tentang apa ya, apapun yang didapat dari hari ini gitu, share di Instagram, terus kemudian tag atau mention Instagram kita ya teman gue, terus kemudian kita juga punya link feedback yang nanti akan di-share, jadi harapannya mohon diisi ya teman-teman. Gimana, ada yang mau bertanya? Oke, sambil menunggu ya. Dini mau nanya ya, Din? Silahkan. Ya, Assalamualaikum Kang. Saya mau tanya Kang, kan masalah pemuda ya. Nah, pemuda tuh kan emang ujian tuh gitu ya. Maksudnya pengennya tuh yang santai, senang-senang, terus kayak nggak ribet, mikirnya tuh yang apa ya, yang nggak rumit gitu. Tapi terus pengennya serba instan segala macam. Nah, apalagi di zaman sekarang tuh ngerasa kita hidup di semua apa ya, ujian para nabi ya. Maksudnya semua kayak ada LGBT lah, ada yang segala macam, pokoknya semua itu. Nah, bagaimana gitu tips buat kita nih yang apa ya berjuang di sini gitu untuk bisa tetap istiqomah hijrah dan bisa benar-benar gimana caranya supaya kita selalu berusaha untuk lurus niatnya gitu, Kang. Itu ya. Oke, baik ya, terima kasih. Sebetulnya kalau dari apa ya namanya ujian gitu ya, bicara tentang ujian hari ini itu sebenarnya lebih berat saat zaman Rasul gitu kan, karena apa ya namanya saat itu kan ya buat ibadah aja susah saat itu ya, ibadah aja susah, terus mau belajar juga susah gitu kan, karena wah jelas benar-benar dihalangin gitu. Nah, bagaimana hari ini gitu kan supaya tetap istiqomah hijrah gitu ya. Sebagai pemuda ya kita harus punya relasi dengan pemuda gitu kan, itu kuncinya, pemuda dengan pemuda. Kalau misalkan ya kita hari ini apa ya sukanya itu ini biasanya ya, ini biasanya kalau misalkan kan sulit ya, susah gitu, enaknya rebahan di rumah gitu kan, terus ya banyak hal lah yang memang menjadi halangan gitu. Tapi ya satu gitu kan, kita tuh harus mencari ya inilah berangkat lagi dari Mus'ab bin Umair. Tadi Mus'ab bin Umair ini, nah ini tadi itu kan dikisahkan ya, Mus'ab bin Umair ini dikisahkan meskipun sulit. Nah ini sulit ya katanya, meskipun sulit, ia terus menghadiri majelisnya Rasulullah. Artinya di sini apa? Ada upaya, itu yang pertama. Kita kalau nggak punya upaya, bakal istiqomah nggak? Enggak kan? Gimana mau istiqomah? Gitu. Sedangkan Allah itu sudah menyampaikan wala tatabi'u khutuwati syaitan gitu kan. Dan janganlah engkau ikuti langkah setan. Jelas ya perintahnya juga. Artinya ketika kita tidak ada upaya, ya dengan mudahnya setan itu akan mengganggu kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa melawan setan? Ya, kita harus menguatkan iman kita.
Kalau iman kita udah kuat, nah bagaimana cara menguatkan iman kita? Ya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama belajar, sama-sama yang bisa mengingatkan tentang keimanan. Cari orang yang memang bisa mengingatkan itu. Kita berada di luar forum ini, kita pasti akan lupa. Tapi ketika kita berkumpul lagi, ya kita akan ingat kembali. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita berlepas dari orang-orang yang baik. Kalau kita bergabung dengan orang-orang yang tidak baik, sedangkan kita belum baik, yang terjadi apa? Yang terjadi ya kita terbawa tidak baik. Tapi ketika kita sudah menguatkan iman, berupaya gitu, apapun yang akan kita hadapi di luar sana, gitu kan? Ya mungkin nggak di luar ya, di dalam diri kita, entah itu sifat terbahan, gitu. Ya itu harus dilawan. Ya caranya ya kita harus punya teman, ini teman, gitu kan? Siapapun itu temannya, entah itu keluarga, entah itu tetangga, entah itu teman jauh, tapi itu bisa mengingatkan kita. Gitu. Lalu tips yang kedua apa? Kita punya HP semuanya punya ya, pasti zaman sekarang itu banyak yang punya. Tapi mungkin juga ada yang tidak punya. Tapi bagi yang punya, gitu kan, punya sosial media, yaitu gunakan untuk hal-hal yang baik. Karena sekarang ya kalau kita mungkin buka Instagram, buka TikTok, buka segala macam, itu yang bikin kita sukanya rebahan, lihat reels, mungkin seperti itu ya. Itu yang memang saat ini kita hadapi saat ini, sehingga kita itu malas gitu. Maka di sini ya, pertama bekalnya itu ya satu, tekad yang kuat, iman yang kuat. Inilah yang akan menjadi modal kita supaya kita bisa istiqomah. Kalau nggak istiqomah, ya bagaimana saat itu juga Rasulullah gitu kan? Bagaimana Mus'ab bin Umair saat itu kalau nggak punya keteguhan hati yang kuat? Ya sama gitu kan, kita saat ini dijajah atau diuji gitu kan dengan hal-hal yang memang ya kita itu senang gitu kan, kita itu membuat kita senang, membuat kita itu akan lupa. Tapi coba kita belajar gitu kan dari kisahnya Rasul, bagaimana diuji. Itu diujinya bukan lagi tentang kesenangan, tapi ya kesusahan saat itu, susah apa yang namanya, susah logistik gitu kan, susah ya banyak kalah yang memang saat itu gitu. Tapi ya hari ini gitu kan, ya seharusnya ya bicara tentang logika gitu, bicara tentang logika. Kita nggak perang kan, enggak kan, kita nggak harus perang gitu. Kita nggak diperangi juga kan gitu. Berarti hari ini tuh secara secara ukuran harusnya itu lebih gampang gitu kan. Cuman satu gitu kan, kitanya gitu kan harus punya keinginan, harus punya niat gitu kan, ya niatnya juga gitu kan. Ya karena kan setiap orang yang bisa istiqomah itu juga ada prosesnya. Kalau nggak ada proses, ya gimana? Nggak ada yang instan gitu. Tadi ya katanya kan pengen segala instan, pengen itu instan, ya ujung-ujungnya mie instan gitu kan. Ya nggak semuanya instan gitu. Jadi kita jangan berpikir pengen segala sesuatu instan gitu. Kalau misalkan banyak ya, sering kita orang bilang Indomie aja mie instan harus dipasak dulu gitu kan, ya apalagi kita gitu kan, manusia gitu kan. Kalau itu udah kasih kita pertama ya, kalau itu udah kasih kita pedoman hidup Al-Qur'an, ya berarti di situ ada tugas kan apa? Mempelajari Al-Qur'an itu gitu. Terus kalau misalkan ya Allah, ya kita apakah kita hanya dikasih Al-Qur'an aja? Enggak, kita dikasih pembimbingnya gitu. Siapa? Rasulullah gitu, yang mencontohkan gitu. Ya kita tinggal tiru gitu kan. Terus apalagi ya? Ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan saat Rasulullah saat itu bagaimana? Udah dicontohkan juga gitu. Tapi apa sih susahnya saat ini? Itu tinggal satu gitu. Niat kita gitu kan. Keyakinan kita, iman kita, tujuan kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup ya itulah gitu kan. Nauzubillah ya banyak hal yang memang menyimpang. Tapi kalau tujuannya satu karena Allah, nah itu tujuannya harus karena Allah. Kalau nggak karena Allah ya kita juga ya nggak akan nggak, kalau misalkan tujuannya bukan karena Allah ya kita juga nggak akan boro-boro ingat ke Allah gitu, karena tujuannya ya kesenangan gitu kan. Ya itulah intinya, kalau misalkan bicara tentang ini ya pasti bicara tentang kesenangan, tentang lalai ya, sama saat itu juga sama gitu kan, secara konteksnya sama gitu. Cuman ya hari ini gitu yang berbedanya adalah keadaannya. Tapi seharusnya gitu kan saat ini kita udah bisa beribadah dengan masjid banyak gitu kan, kajian banyak, ya kita tinggal ikuti, sejarah sudah banyak, tinggal kita baca. Nah itu, jadi kuncinya adalah keinginan kita gitu, niat kita yang memang harus kita jaga gitu. Karena kalau misalkan kita nggak menjaga niat, kita nggak menjaga cita-cita apa yang kita inginkan, ya kita juga akan ya keluar dari zona
Itu gitu kan. Terutama ya masalah seseorang itu adalah masalah imannya. Untuk meraih takwa kita perlu iman. Untuk meraih ridhonya Allah kita perlu iman. Untuk menjadi orang lain kita perlu iman. Semuanya perlu iman. Bagaimana jadi orang beriman? Ya kita harus tujuan hidup, tahu tujuan hidup kita apa. Kita harus mengenal Tuhan kita siapa, Rob kita siapa. Kalau saya mengaku misalkan saya adalah orang Islam, saya Tuhannya itu Allah gitu ya, kita harus benar-benar gitu ikuti perintahnya Allah gitu. Supaya apa? Menjadi generasi yang mutakin saat itu ya, pernah dijelaskan juga menjadi generasi mutakin. Hari ini bulan Ramadan adalah momentum bagi kita. Momentum untuk sama-sama beramal, momentum untuk sama-sama saling mengingatkan, mendekatkan diri kepada Allah di hari ini gitu kan. Nanti gitu kan setelah ini ya itu masanya kita mengamalkan gitu. Bagaimana ya kita jaga silaturahmi ini gitu kan, yang memang sudah sering ikut di sini ya kita jaga silaturahmi ini gitu kan, dengan apa gitu ini sama-sama gitu di sini sama-sama belajar, intinya itu sama-sama saling mengingatkan gitu, karena kalau nggak ada yang mengingatkan kebaikan ya yang mengingatkan ya keburukan gitu. Karena di sekeliling kita baik di dalam diri ataupun di luar kita ya waswisul itu selalu ada gitu. Bisikan-bisikan itu selalu ada gitu. Karena ketika keimanan seorang sudah hancur ya maka pribadinya juga akan hancur. Maka kuatkanlah iman, kuatkan niat, pastikan tujuan hidup kita sudah benar. Gitu. Ya Bismillah dengan cara kita sama-sama belajar. Gitu ya Teh, intinya kita harus ini ya punya niat, tujuan, iman, gitu. Kompleks lah gitu kan ya. Ya semua itu bisa didapat dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari. Kalau nggak belajar ya mana bisa. Gitu. Mus'ab bin Umair saja belajar ke Rasulullah. Sahabat aja belajar ke Rasulullah. Gitu. Ya gitu ya Teh. Kalau mau ada tambahan boleh lah, nanti di feedback lagi gitu. Gimana, Din? Ya, paham banget, paham. Jadi sebenarnya Allahumma paksakan ya, Kang. Iya. Kalau mau paksakan. Makasih, Kang. Oke. Ya, berarti tadi gitu ya, apa namanya? Salah satu juga yang pertanyaannya tadi yang diajukan Dini, terus kemudian jawaban dari Kang Aher adalah gitu yang kita implementasiin sekarang, yaitu dengan berkumpul bersama pemuda lainnya untuk memperdalam ilmu. Jadi sebenarnya jawabannya tuh sudah apa namanya, jawabannya adalah apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Ya, sekarang udah pukul 17 ya, jadi kita harus sudah akhiri kajian kita hari ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan susulan, bisa taruh di feedback form. Gitu. Tadi kesimpulan udah disampaikan, mungkin saya sampaikan sedikit highlight aja kali ya gitu. Tentang materi kita hari ini yaitu pemuda langit gitu. Pemuda langit itu cuma punya satu tujuan utama gitu, yaitu mencari ridho Allah. Gitu. Keywordnya apa? Keywordnya tuh bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Nah, bagaimana gitu caranya kita mengimplementasikan bermanfaat bagi orang lain ini dalam mendapatkan ridho Allah, yaitu dengan belajar ilmu Allah gitu. Dengan belajar ilmu Allah, belajar ilmu Islam, dan juga menyebarkan ilmu Islam tersebut agar Islamnya bisa diterapkan secara menyeluruh. Nah, itu sih mungkin ya highlight kita hari ini. Sampai di sini dulu kelas kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Aher, terus kemudian kepada teman-teman juga yang udah hadir, dan juga kepada para pengurus. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Mari kita terus berbagi manfaat dengan share kajian ini dan juga info-info mengenai kajian teman gue selanjutnya dengan hashtag jaga teman kita. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.